أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdih Al-Mabadi' Al-Mufidah, yaitu kitab seputar mustalah hadis. Nah, barakallahu fikum, karya Syekhuna Al-Fadil Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani waffaqahullah. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah pembagian hadis seputar apa? Hadis, nah barakallahu fikum, mutawatir dan juga ahad. Namun yang terakhir kita bahas kemarin adalah hadis yang dikenal dengan hadis masyhur. Hadis masyhur di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh, nah barakallahu fikum, para perawi, tapi masing-masing tabaqahnya itu paling sedikitnya 3. Nanti 3 ke atas, paham ya? Nanti 3 ke atas itu dikenal dengan masyhur. Masyhur yang diinginkan dalam pembahasan kita ini masyhur secara apa? Secara makna istilahi, bukan makna lughawi. Karena kalau masyhur makna lughawi itu masyhur menurut orang awam, terkenal di sisi orang awam, seperti hadis palsu atau yang semisalnya. Oleh karena itu definisi yang sangat bagus yang kemarin disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani waffaqahullah itu sangat bagus sekali. Jadi masyhur itu adalah apa? Adalah, nah barakallahu fikum, yang dia itu 3 ke atas. Paham ya? Masing-masing tabaqah, mulai tabaqah dari para perawi, kemudian guru-gurunya para perawi, syuyukh namanya, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian tabi'in, nah barakallahu fikum, bahkan sahabat itu 3 semuanya atau ke atas. Jadi paling sedikitnya berapa? 3. Nanti kalau kurang dari 3 itu 2, namanya apa? Aziz. Nah, itu yang akan kita bahas pada, nah barakallahu fikum, pertemuan pada hari ini, barakallahu fikum. Nah, kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah, al-haditsul aziz. Hadis yang dikenal dengan hadis al-aziz. Ta'rifu, definisinya, al-azizu lughatan sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasri. Al-aziz secara bahasa adalah sifat musyabbahah yang diambil dari kata azza ya'izzu bil kasri, ai nadura, sangat sedikit. Paham ya? Nah, ini secara bahasa ya. Karena sangat sedikit sekali yang seperti itu bentuknya, yang aziz, yang masing-masing tabaqah cuma 2 orang, itu sedikit sekali. Nah, au min azza ya'azzu bil fathi, atau diambil dari kata azza ya'azzu bil fathi, ainnya di fathah itu, ya'azzu, artinya qawiyah, kuat. Karena semakin sedikit jalurnya sampai kepada, nah barakallahu fikum, sahabat atau yang semisalnya, itu bisa dikatakan kuat dari sanadnya. Wastadda, qawiyah wastadda, itu kuat dan juga, nah barakallahu fikum, keras atau dahsyat. Summiya bidzalika, dinamakan dengan itu kenapa? Imma liqillati wujudihi, sebabnya kenapa dinamakan aziz? Imma, sebabnya karena sedikitnya wujudnya. Jadi hadis kalau aziz itu sedikit sekali wujudnya. Paham ya? Masing-masing tabaqah cuma 2 orang. Tabaqah para perawi 2 orang. Tabaqah para syuyukh 2 orang. Atba'ut tabi'in 2 orang. Tabi'in 2 orang. Sahabat 2 orang, itu sedikit sekali dijumpai seperti itu. Nah, oleh karena itu dinamakan dan aziz, nadura. Naam. Wa imma likaunihi azza ay qawiyya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Atau juga dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, azza, yaitu sangat kuat. Yaitu dengan datangnya apa? Dengan datangnya, nah barakallahu fikum, dari jalan yang lain sehingga kuat. Datang dari jalan yang lain sehingga kuat. Karena kalau cuma satu jalan biasanya kan butuh penguat. Kalau datang dengan adanya jalan yang lain, tentunya apa? Akan lebih kuat. Itu secara bahasa ya, secara bahasa. Wastilah, antara istilah, huwa makana fi aqal li tabaqatihi isnan. Masyaallah, ini sudah semakin jelas nampak ini ya. Naam, yaitu suatu hadis makana fi aqal li tabaqatihi, yaitu dalam sanadnya masing-masing tabaqah itu paling sedikitnya 2 orang perawi. 2 orang paling sedikitnya. Mulai dari para ruwat 2, tabaqah berikutnya para syuyukh, guru-gurunya para perawi tadi itu 2, tabaqah berikutnya atba'ut tabi'in 2, tabaqah berikutnya tabi'in 2. Nah, seperti itu sedikit sekali dijumpai. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya ya. Jadi definisi yang disebutkan oleh siapa kemarin?
Nah, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah di dalam matan Baiquniyah itu azizu marwi tsnaini aw tsalatsah, masyhuru marwi fawqa tsalatsah. Nah, barakallahu fikum, itu untuk masalah masyhurnya seakan-akan apa? Seakan-akan harus barakallahu fikum di atas 3, bahkan 3 sudah masyhur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau untuk yang aziz, beliau menyebutkan apa? 2 atau 3. Padahal 3 itu masyhur, yang aziz yang 2 itu yang benar. Paham maksudnya ya? Definisi bagus sekali ini. Maka nabi aqalli tabaqatihi isnan. Paling sedikitnya masing-masing tabaqah, masing-masing tingkatan yang menjadikan jalur hadis tersebut itu masing-masing tabaqah 2 orang. Itu dikatakan aziz. Paham ya? Paling sedikitnya 2 orang, enggak boleh 1. Kalau 1 nanti apa? Gharib. Nah, kita lihat suratuhu, gambarannya. Nah, barakallahu fikum, gambarannya apa? Kita lihat di sini kata beliau, tabaqatur ruwat. Kita lihat gambarannya, tabaqatur ruwat, tingkatan para perawi. Berikutnya tabaqatus syuyukh, tingkatan para masyayikh, guru-guru para perawi tersebut. Tabaqah berikutnya tabaqah tabi'it tabi'in. Tabaqah berikutnya tabaqah at-tabi'in. Tabaqah yang berikutnya tabaqatus sahabah, tingkatan para sahabat. Nah, itu masing-masing tabaqah berapa tadi paling sedikitnya? 2 orang. La takillu kullu tabaqatin min tabaqatis sanad an isnain. Masyaallah, kata beliau, masing-masing tabaqah sanad tersebut tidak boleh kurang dari 2. Jadi paling sedikitnya 2. Kalau lebih bisa atau tidak? Enggak masalah, enggak jadi iskal. Paham ya? Walaupun nanti jadi masyhuran itu kalau lebih. Nah, barakallahu fikum. Wa la tazid kullu tabaqatin ala salasah. Nah, tapi biar enggak menjadi masyhur, nah kalau dinamakan dengan aziz itu enggak boleh lebih. Di masing-masing tabaqah enggak boleh lebih dari 3. Paham ya? Ya paling pol ya 3 itu sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wala ba'sa bi ziyarati ba'dihha, tapi enggak masalah sebagian itu lebih. Contohnya, tabaqah perawi 2, tabaqah syuyukh 3. Paham ya? Tabaqah atba'ut tabi'in 2, tabaqah tabi'in 3. Enggak masalah seperti itu. Beda-beda itu enggak masalah ya. Naam. Itla budda an yakuna fi ahadit tabaqati isnan. Intinya yang paling inti adalah apa? Dikarenakan harus pada salah satu tabaqah itu 2. Intinya itu. Enggak boleh kurang dari 2. Paham ya? Enggak boleh kurang dari 2. Paling sedikitnya berapa handalah? 2. Enggak boleh kurang daripada 2. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena yang diharuskan 2 tadi itu. Misal contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Nah, hadis ini kita lihat, faqat rawahu fi tabaqatis sahabah isnani faqat. Masyaallah. Dari tabaqahnya sahabat, hadis ini diriwayatkan pada tabaqah sahabat cuma 2 orang saja. Pada tabaqah sahabat berapa? 2 orang saja. Nah, kita lihat siapa wahuma? Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik. Wa huwa fi Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa fi Sahih Al-Bukhari. Jadi tingkatan sahabat cuma 2 orang saja, Anas bin Malik sama Abu Hurairah, berarti azizan itu. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Di situ ada bagian atau skema, antum lihat itu yang panjang itu berarti hadisnya, hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ada 2 jalur. Ada 2 barakallahu fikum sahabat, dari tabaqah sahabat tersebut 2 orang saja, Anas bin Malik sama Abu Hurairah. Yang dari Anas bin Malik berapa orang? 2 orang juga. Qatadah bin Di'amah, Abdul Khattab As-Sadusi rahimahullah, Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib. Kalau yang dari Abu Hurairah Al-A'raj saja. Paham ya? Nah, syahidnya di situ barakallahu fikum hafizakumullah. Tidak apa? Pada tabaqahnya tersebut tidak kurang dari 2. Tabaqah sahabat berapa tadi? Di situ 2. Berarti menunjukkan aziz. Kalau kurang dari 2 kan barakallahu fikum gharib. Paham ya? Kalau 1 kan gharib. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Aqsamuhu, pembagiannya. Yang qasimu al-aziz kal masyhur ila 3 aqsam bihasabis sanad. Hadis aziz ini ditinjau dari sanadnya itu seperti pembagiannya hadis masyhur. Paham ya? Hadis ini
Perhatikan halaman 20 itu ya. Bahwasanya hadis aziz ini ditinjau dari sanadnya itu pembagiannya seperti masyhur, terbagi menjadi 3, sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Paham maksudnya? Nah, karena apa? Karena ada yang hadis aziz yang dia itu sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi bukan patokan. Nah, bukan patokan. Hadis yang masyhur juga bukan patokan, hadis yang aziz juga bukan patokan. Intinya, nah barakallahu fikum, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Nah, sekarang yang ketiga yaitu al-hadis al-gharib. Berarti ingat-ingat ya. Pertama al-masyhur, kedua apa? Al-aziz, kemudian yang ketiga apa? Nah, barakallahu fikum, al-hadis al-gharib. Nah, coba sebutkan dalam matan Baiquniyah masalah gharib. Apa? Wa kul gharibun marwa rawin faqat. Itu sebelumnya apa lafadznya? Apa? Naam, wa mursalun minhu sahabi saqat. Itu ya. Naam, wa kul gharibun marwa rawin faqat. Maksudnya kalau yang meriwayatkan cuma satu perawi, gharib namanya. Paham ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya dalam matan Al-Baiquniyah. Na'am barakallahu fikum. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Mursal itu yang sahabatnya enggak disebutkan. Ya enggak? Wa qul gharibun ma rawin faqat. Katakanlah itu hadisnya gharib kalau yang meriwayatkan hanya satu orang perawi. Masing-masing tabaqah satu orang perawi namanya gharib. Nanti akan sebutkan contohnya. Contohnya apa kemarin hadisnya? Innamal a'malu binniyat, itu gharib nanti. Masing-masing tabaqah cuma satu orang sampai pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat ta'rifu, definisinya al-gharibu lughatan. Gharib secara bahasa adalah sifatun musyabbahah. Gharib secara bahasa itu dia itu adalah sifat musyabbahah. Adalah apa? Sifat musyabbahah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sifat musyabbah bermakna al-munfarid al-ba'id an watanihi wa aqaribih, yaitu orang yang menyendiri, yang jauh dari negerinya dan karib kerabatnya. Ini istilah bahasa. Jadi gharib itu orang asing istilahnya, gharib itu, ya kan? Orang asing. Maknanya apa? Al-munfarid, orang yang menyendiri, al-ba'id yang menjauh, orang yang menyendiri, jauh an watanihi dari tanah airnya, negerinya, wa aqaribih, dan jauh dari apa? Dari karib kerabatnya. Itu gharib. Fulanun gharibun, si fulan orang apa? Asing orangnya. Karena apa? Karena dia jauh dari keluarganya, jauh dari kampungnya. Wa summiya bidzalik, dinamakan dengan itu kenapa? Linfiradi rawihi an ghairih. Karena barakallahu fikum, perawi tersebut menyendiri dari yang lainnya. Jadi yang lainnya enggak meriwayatkan, dia meriwayatkan itu loh ya. Jadi dia meriwayatkan suatu riwayat yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Jadi menyendiri. Paham ya? Menyendiri yang seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ayo na'am. Dari sini kata beliau, kal gharib alladhi sya'nuhu al-infirad an watanih. Seperti orang asing. Dipermisalkan hadis gharib itu seperti orang asing yang keadaan dia apa? Menyendiri dari tanah airnya. Paham belum? Ini permisalannya seperti itu. Secara bahasa, gharib itu adalah orang yang asing. Orang asing dari apa? Orang asing dari tanah airnya. Paham? Karena jauh dari tanah airnya, jauh dari karib kerabatnya. Naam. Wastilahan, secara istilah, ini yang penting secara istilah ini, biar nanti enggak gagal paham ya. Jadi antum harus menghafalkan satu paket. Masyhur, aziz, gharib. Naam, wastilahan huwa matafarrada bi riwayatihi. Yang benar riwayatihi itu ra-nya keliru, dhammahnya itu yang benar di kasrah. Matafarrada bi riwayatihi wahidun faqat fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad, yaitu hadis yang apa? Hadis yang seorang perawi menyendiri dengan riwayatnya saja. Paham ya? Seorang perawi dia sendirian saja di dalam meriwayatkan riwayat tersebut. Enggak ada yang lainnya. Paham ya? Enggak ada yang lainnya. Itu namanya apa? Gharib. Matafarrada bi riwayatihi wahidun faqat. Yaitu hadis yang apa? Yang seorang perawi menyendiri dengan riwayatnya saja. Paham maksudnya nih? Walaupun ini nanti masih ada pembagian lagi, ada yang nisbi, ada yang mutlak. Nanti akan kita lewati. Ada yang gharibnya nisbi, ada yang gharibnya apa? Mutlak. Dia menyendirinya itu ada yang nisbi, ada yang mutlak. Kita lihat nanti. Kesimpulannya sekarang ini ya. Kesimpulannya sekarang ini yang namanya
Hadis gharib itu adalah hadis yang barakallahu fikum seorang perawi menyendiri dengan riwayat, dengan suatu riwayat. Pada apa? Pada masing-masing tabaqah sanad. Tabaqah ruwat satu orang, tabaqah syuyukh satu orang, tabaqah atba'ut tabi'in satu orang, tabaqah tabi'in satu orang, tabaqah sahabat satu orang. Gharib enggak seperti itu? Gharib. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau maka nafi aqali tabaqatihi wahidun. Masyaallah. Yaitu hadis yang masing-masing tabaqah itu paling sedikitnya satu orang. Jadi enggak boleh kalau kurang dari satu. Kenapa enggak boleh kalau kurang dari satu? Karena enggak ada. Nah, orang kan paling sedikit satu orang kan? Kalau kurang dari satu berapa kira-kira? Kosong. Setengah enggak mungkin kan itu. Maksudnya apa? Maksudnya ini paling sedikitnya satu itu paling sedikitnya. Nah, paling sedikitnya satu. Gharib. Kita lihat pembagiannya. Aqsamul gharabah sekarang. Pembagian mengenai gharabah. Keasingan dianggap asing ini bagaimana maksudnya? Penyendirian ini bagaimana? Menyendiri maksudnya bagaimana? Al-gharabatu awit tafarrudu artinya sama. Gharabah awit tafarrud yaitu menyendiri maksudnya bagaimana? Yang qasimul qismain terbagi menjadi dua. Menyendiri terbagi menjadi berapa? Dua. Tafarrudun mutlaqun menyendiri yang sifatnya mutlak. Kita lihat maknanya bagaimana? Wa huwa ma waqa'a tafarrudu fi asli sanad. Masyaallah. Yaitu yang terjadi apa? Ma waqa'a tafarrudu yaitu sesuatu yang terjadi penyendirian tersebut pada asal sanadnya. Maksudnya dia benar-benar sendiri, enggak ada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Fala yu'raf al-hadis, yang benar al-hadisu yaitu al-hadisan keliru itu. Sudah ada alif tanwin lagi. Kemudian fathah lagi keliru kan itu? Yang benar fala yu'raful hadisu sebagai naibul fa'il. Naam. Fala yu'raful hadisu illa min tariqin hadzal rawi. Masyaallah. Hadis ini enggak dikenal kecuali dari jalurnya perawi ini. Berapa orang? Satu orang. Berarti menyendiri enggak? Menyendiri yang sifatnya mutlak. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya benar-benar hadis ini enggak datang kecuali dari apa? Jalurnya satu orang perawi ini. Paham maksudnya? Naam. Wa qad yastamiru tafarrudu ilal musannif. Nah, maksudnya bagaimana? Dan terkadang yastamiru terus-menerus menyendirinya itu sampai kepada musannif, sampai kepada sahabat. Paham belum? Nah, sampai kepada sahabat pun juga menyendiri. Mulai dari tabaqah para perawi sendiri, tabaqah syuyukh sendiri, tabaqah atba'ut tabi'in sendiri, tabaqah tabi'in juga sendiri, tabaqah sahabat juga sendiri. Nah, seperti itu. Wa aktsar ma yutlaq al-fardhu alaih. Seringnya penggunaan kata lainnya adalah al-fardhu alaih. Hadisnya itu dikenal dengan al-fardhu alaih. Maksudnya dia itu menyendiri. Paham belum? Ini tafarrud yang sifatnya mutlak. Mutlak itu maksudnya memang sejak asal sanadnya itu dia sendiri, enggak ada yang lain yang meriwayatkan dengan apa? Dengan sanad tersebut kecuali dia sendirian. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang tafarrudun nisbi sekarang. Kalau tafarrud nisbi ini nanti barakallahu fikum itu nanti bisa terjadi di pertengahan sanad. Tafarrudun nisbi wa huwa ma waqa'a tafarrudu fi asna'is sanad, ya kan? Tafarrud nisbi itu adalah yaitu penyendirian yang terjadi. Nah, barakallahu fikum fi asna'is sanad pada pertengahan sanad. Mungkin di awal sanad dia bisa dua orang. Paham ya? Dari berapa jalur gitu istilahnya ya. Sanad yang berikutnya dia menyendiri. Menyendiri meriwayatkan dari satu orang syekh, padahal syekh dia banyak. Syekh dia banyak, cuman dia menyendiri dengan apa? Periwayatan dari satu orang syekh. Kita lihat. Ai tafarrada ahadur ruwati bi riwayatil hadis an syaikhin muayyan. Masyaallah. Maksudnya apa maksudnya tafarrud nisbi ini? Maksudnya salah satu perawi tersebut menyendiri dengan suatu riwayat hadis dari syekh tertentu. Gurunya dia banyak enggak gurunya? Banyak. Cuman seorang perawi ini, salah satu perawi ini dia menyendiri dengan suatu riwayat hadis dari satu orang syekh yang tertentu. Maksudnya syekh tertentu ini enggak semua disebutkan, hanya satu orang syekh itu loh yang dia sebutkan. Ma'a wujudi syuyukhin akharin lil hadis. Padahal hadis tersebut barakallahu fikum banyak para masyayikh atau guru-guru yang lain yang juga apa? Meriwayatkan hadis tersebut. Cuman perawi ini sengaja menyendiri dengan satu riwayat yang diambil dari syekh tertentu itu loh ya. Paham belum? Nah, karena para masyayikh banyak gitu loh. Guru-guru itu banyak yang mengambil dari hadis itu, tapi perawi ini sengaja menyendiri dengan satu riwayat, satu riwayat hadis yang dia ambil dari syekh tertentu.
Paham maksudnya? Enggak menyebutkan syekh-syekh yang lain gitu loh. Ayo, wa sumiya nisbiyan. Kenapa dinamakan nisbi? Likauni tafarrud hasalah binisbati ila syakhsin muayyan, masyaallah. Kenapa dinamakan nisbi? Karena menyendirinya itu terjadi dengan apa? Dinisbahkan kepada syekh tertentu. Yaitu menyendirinya terjadi dinisbahkan pada syekh tertentu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, wa in kana al-haditsu fi aslihi masyhuran, padahal kata beliau walaupun hadisnya itu kalau ditinjau dari asalnya itu masyhur. Hadisnya masyhur, terkenal. Nah, masyhur barakallahu fikum maksudnya masyhur ini bagaimana? Maksudnya itu nah barakallahu fikum masing-masing tabaqah 3 orang atau lebih. Tapi karena apa? Karena dia seorang perawi ini menyendiri dengan suatu riwayat dari syekh tertentu dikatakan apa? Gharibun nisbi. Wa aktsar ma yutlaq al-gharib alaih. Seringnya nah barakallahu fikum yang digunakan lafaz untuk menggelarnya atau menamakan hadis tersebut adalah al-gharib alaih. Hadisnya gharib. Paham maksudnya ya? Jadi ada tafarrud yang mutlak, ada tafarrud yang nisbi. Paham ya maksudnya ya? Menyendirinya itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Kalau mutlak itu awal sanad ya memang menyendiri, enggak ada lagi sanad-sanad yang lain yang dikeluarkan atau dari jalur yang lainnya, hanya dari satu orang perawi tadi jalurnya. Naam. Kita lihat misaluh contohnya, yang tafarrud mutlak. Tidak ada dari apa? Tidak ada dari jalur yang lainnya kecuali dari satu orang itu aja. Contohnya apa? Misal tafarrud al-mutlaq, contohnya tafarrud yang mutlak. Nah, barakallahu fikum. Contohnya adalah ma akhrajahu al-Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Min tariqi Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari jalurnya Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Coba antum lihat satu-satu semuanya. Nah, Yahya bin Sa'id al-Ansari perawinya. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, syekhnya berikutnya. Annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi, berikutnya. Yaqul sami'tu man Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berapa itu antum lihat? Satu-satu semua kan? Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Imam Bukhari dulu. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari satu, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi satu, Alqamah bin Waqqas al-Laitsi satu, Sami'tu Umar Khattab radhiyallahu anhu satu-satu semuanya itu ya. Masing-masing tabaqah satu-satu semuanya. Nah, seperti ini namanya apa? Namanya adalah gharib. Namanya adalah apa? Gharib. Naam. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa qad tafarrada bihi fi tabaqatis sahabah wahidun faqat. Masyaallah. Sungguh telah apa? Telah menyendiri pada tabaqah sahabah, tingkatan sahabat satu orang saja. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa Umar Khattab. Wa tafarrada birriwayah anhu aidan wahidun. Setelahnya dari tabi'in. Tabi'in juga satu orang, wa huwa Alqamah bin Waqqas. Wa kadzalika an hadzal akhir. Nah, kemudian seperti itu pula dari apa? Dari yang terakhir ini tafarrada wahidun wa huwa Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Belum? Atba'ut tabi'in kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Dari jalur Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, sebelumnya siapa tadi sebelumnya? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Nah, maksudnya satu-satu semuanya. Qala al-Tabari, qala al-Imam at-Tabari rahimahullah, la yurwa an Umar illa min riwayati Alqamah, wa la an Alqamah illa min riwayati Muhammad bin Ibrahim, wa la an Muhammad bin Ibrahim illa min riwayati Yahya bin Sa'id. Satu-satu semuanya. Faham belum ini? Kalau antum perhatikan baik-baik kalamnya al-Imam at-Tabari bagus sekali untuk menjelaskan. Maksudnya hadis innamal a'malu binniyat ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalurnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang meriwayatkan dari beliau Alqamah. Satu orang juga Alqamah bin Waqqas. Dari Alqamah berapa orang? Satu orang. Muhammad bin barakallahu fikum Ibrahim at-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi berapa orang? Satu orang, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, satu-satu semuanya. Mohon insyaallah. Mohon insyaallah Ibrahim. Alhamdulillah. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Bawah itu ada faedah, langsung bawah itu ya. Qala al-Imam an-Nawawi fi Sahih Muslim, berkata al-Imam an-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, qala al-Huffaz wa lam yasih hadzal hadis. Hadis ini enggak ada yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis innamal a'malu binniyat. Ini enggak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, ini penting, illa kecuali min riwayat Umar bin Khattab, dari riwayat Umar bin Khattab, wala
Nam an Umar illa min riwayat Alqamah bin Waqqas. Tidak ada yang sahih juga dari Umar bin Khattab kecuali dari siapa? Riwayatnya Alqamah bin Waqqas. Wala an Alqamah, tidak pula di Alqamah illa min riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang sahih juga dari Alqamah kecuali dari riwayatnya siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammad, tidak sahih juga. Tidak ada yang sahih juga periwayatan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali min riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Paham ya? Wa an Yahya intashar. Dari Yahya itu barulah apa? Intashar, menyebar. Maksudnya banyak, bisa banyak. Tapi mulai dari Yahya itu sampai ke atas satu-satu semuanya. Naam. Farawahu anhu aktsar min mi'atai insanin aktsaruhum a'immah, masyaallah. Yang mereka yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu apa? Nah, lebih dari 200 orang. Lebih dari 200 orang. Kebanyakan mereka adalah para imam. Paham ya? Kebanyakan mereka adalah para imam. Tapi walihata qala al-a'immah laisa huwa mutawatiran. Seperti itu pun enggak dikatakan mutawatir. Wa in kana masyhuran 'indal khassa wal 'amah, walaupun hadis ini masyhur menurut ahlul ilm dan juga orang-orang awam. Li'annahu faqada syartu tawatur fi awwalihi. Dikarenakan dia telah gugur syarat apa? Mutawatir di awalnya. Mana awalnya? Umar Khattab 1, setelahnya 1 juga. Nah, setelahnya berapa? 1 juga. Sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari 1 semua kan? 1 semuanya, sehingga walaupun dari Yahya bin Sa'id itu banyak orang, tapi kan sudah gugur syarat yang pertama tadi itu. Iya enggak? Dari Umar 1, dari Umar Khattab 1 orang juga. Dari yang setelahnya 1 orang sampai semua 1. Sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari 1 semuanya. Nah, sudah gugur syarat mutawatirnya. Na'am. Wa fihi tarfatun min barakallahu fikum min tarafil isnad fa innahu rawahu salasah tabi'iyun ba'duhum an ba'd, Yahya wa Muhammad wa Alqamah. Berarti kalau diurutkan posisinya 3-3-nya itu adalah tabi'iyun semuanya. Cuman syahidnya di situ barakallahu fikum 1-1 tadi itu. Paham ya? 1-1 sehingga apa? Tidak sampai tingkatan mutawatir. Tingkatannya hanya dia ahad tapi sahih hadisnya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, bagan atau skema itu antum lihat hadis innamal a'malu binniyat. Coba lihat jalurnya itu. Umar Khattab, dari Umar Khattab Alqamah. Nah, barakallahu fikum, kemudian Alqamah, yang ngambil dari Alqamah siapa? Muhammad bin Ibrahim. Yang mengambil dari Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id. Paham ya? Dari Yahya bin Sa'id banyak. Paham ya? Banyak. Tapi tidak ada satupun riwayat yang sahihah kecuali apa? Jalurnya seperti ini semua, satu-satu semuanya. Setelah siapa? Setelah Yahya bin Sa'id, mulai dari situ satu-satu semuanya. Naam. Wa misal tafarrud nisbi, contohnya sekarang tafarrud yang nisbi, hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Faqad tafarrada ba'du ruwatihi, sungguh sebagian perawinya itu ada yang menyendiri. Siapa itu? Wa huwa Abu Ghassan Al-Misma'i. Bi riwayatihi an syaikhin muayyan. Abu Ghassan ini beliau meriwayatkan dari guru tertentu yaitu Abdul Malik bin Sabbah. Nah, kan sudah kita lewat tadi. Tafarrud nisbi itu seorang perawi yang menyendiri dengan suatu riwayat yang diambil dari guru tertentu. Sebenarnya guru-guru banyak, masyayikh banyak, syuyukhnya banyak. Cuman dia menyengaja menyendiri dengan suatu riwayat yang diambil dari guru tertentu. Itu namanya tafarrud nisbi. Nah, ini Abu Ghassan ini dia mengambil hanya dari satu guru yang ditentukan tadi itu. Siapa? Abdul Malik bin Sabbah. Wa min tariqin muayyan, dan juga dari jalur yang tertentu, yaitu apa? Fi hadis Ibnu Umar. Nah, pada hadisnya Ibnu Umar saja. Ma'annal haditsa mutawatirun, padahal hadisnya mutawatir, datang dari banyak kalangan perawi dan juga para sahabat. Paham maksudnya nih? Di sini dikatakan apa? Tafarrudnya nisbi. Kenapa nisbi? Karena Abu Ghassan beliau meriwayatkan dengan suatu riwayat yang diambil dari guru tertentu. Paham ya? Nyebutkannya guru tertentu, khusus itu, mengkhususkan dengan guru tertentu. Padahal banyak jalurnya sebenarnya. Naam, seperti itu. Kata beliau kan mutawatir ini, mutawatir cuman karena Abu Ghassan menyendiri tadi itu dikatakan tafarrudnya tafarrud nisbi. Naam. Berikutnya yang bagian itu hadis umirtu an uqatilan nas. Coba lihat, sahabatnya banyak sekali itu. Umar Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir wa akharun, banyak kan? Nah,
Dari Abdullah bin Umar siapa? Muhammad bin Yazid bin Zaid. Muhammad bin Zaid. Nah, yang mengambil dari Muhammad bin Zaid Waqid. Yang mengambil dari Waqid Syu'bah. Yang mengambil dari Syu'bah dua, Abdul Malik sama Al-Harami bin Imarah. Nah, kemudian dari Abdul Malik satu Abu Ghassan itu. Abu Ghassan menyendiri dari satu guru, padahal yang meriwayatkan Syu'bah kan dua orang itu. Tapi Abu Ghassan hanya ngambil dari Abdul Malik saja. Kalau dari yang Ibnu Imarah tadi itu Al-Musnadi sama Ibrahim bin Muhammad. Menunjukkan bahwasanya apa? Menyendirinya Abu Ghassan dengan suatu riwayat dari guru tertentu itu namanya tafarrud nisbi. Namanya tafarrud nisbi. Kalau yang sebelumnya kan tafarrud mutlak sejak awal. Sejak awal memang semuanya menyendiri. Yahya bin Sa'id Al-Ansari menyendiri. Paham ya? Sendirian. Kemudian sejak di awal sanad juga apa? Berikutnya menyendiri semuanya. Dari Alqamah, dari Muhammad bin Ibrahim dari Yahya bin Sa'id, paham ya? Nah, seperti itu, nah. Jadi semuanya kalau diurutkan yang tafarrudnya mutlak tadi itu menyendiri semuanya. Nah, dari Umar bin Khattab, Alqamah, yang dari Alqamah siapa? Muhammad bin Ibrahim. Yang dari Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Aqsamuhu pembagiannya, yang qasimul gharib bihasabi isnadihi ila thalathati aqsam. Hadis gharib ditinjau dari sanadnya terbagi menjadi tiga, sahih, hasan, dhaif. Mahfum insyaallah ini ya. Sahih, hasan, dhaif. Asilahnya itu dilewati saja. Intinya gharib itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Berikutnya, aqsamul hadis al-ahad min haitsul qabul war rad. Nah, kita baca atasnya itu aja ya. Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima ataukah ditolaknya hadis tersebut. Ada berapa kemarin? Ada, barakallahu fikum, dua, makbul sama mardud. Makbul diterima, mardud itu ditolak. Kalau makbul, apa kemarin? Sahih sama apa? Hasan. Kalau mardud dilihat sebabnya, ada yang mungkar, ada yang palsu. Paham ya? Nah, kalau mardud dilihat apa alasannya, sebabnya kenapa ada yang barakallahu fikum, ada yang mungkar, ada yang palsu atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah hadis al-aziz, kemudian juga al-hadis yang dikenal dengan apa? Al-gharib. Nah, kesimpulannya untuk yang aziz itu paling sedikitnya masing-masing tabaqah dua orang perawi, tapi kalau al-gharib satu orang perawi. Ada yang dikenal dengan apa tadi? Tafarrud nisbi sama tafarrud mutlak. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.